Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal. Kejadian ini setelah Andri merekam podcast bersama YLBHI dan pelaku diduga berjumlah 2 orang. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini kita akan tanyakan kepada Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Mas Isnur. Selamat malam Mbak Diana dan pemirsa CNN Indonesia. Mas Isnur, sebelum kita bicara soal kasusnya, mungkin kita bisa update terlebih dahulu bagaimana sekarang kondisi Mas Andri? Kondisi Mas Andri dari semalam sudah mengalami tindakan dan beberapa operasi, baik di wajah, di badan, dan juga di mata, juga di jaringan telinga, hidung, dan tenggorokan ya, serta mulut ya, nasofaring. Jadi ada 6 spesialis dokter ya di RSCM yang langsung menangani seluruhnya. Sejak semalam juga kami mendampingi, sudah melihat ada 20 dokter yang membantu cepat ya. Oke. Dan dicek semuanya dan sekarang sudah dioperasi dari jam siang, semacam mengganti kulit ya, dengan membran gitu. Termasuk juga mata dioperasi untuk dibersihkan kornea dan lain-lainnya. Oke. Jadi situasinya dalam keadaan yang sekarang tahap pasca operasi. Oke, baik. Kita harapkan penyembuhannya juga berjalan dengan cepat dan apapun tindakannya juga tim dokter bisa langsung membantu. Kita masuk ke kronologis Mas Isnur. Sejauh ini sebenarnya bagaimana kronologis yang mungkin dihimpun oleh teman-teman aktivis begitu ya? Mungkin dari Mas Andri sendiri, apakah memang sudah bisa bercerita atau dari CCTV atau seperti apa kronologi sejauh ini yang dikumpulkan oleh teman-teman? Iya, Andri ini kan pekerja pembela hak asasi manusia di Kontras. Dan Kontras dengan Andri itu sudah cukup sering mengalami ancaman ya, mengalami intimidasi, teror gitu, terutama meningkat sejak tahun terakhir, sejak dia menerobos dan memprotes sidang tertutup ya DPR kala membahas RUU TNI. Sejak itu ancaman ke Kontras dan ke Andri terus meningkat gitu. Termasuk sejak Januari itu sudah mulai ada yang bertanya-tanya, datang ke rumah orang tuanya. Kemudian seminggu ini juga ada yang menguntit atau mengintai di tempat tinggalnya di Jakarta gitu. Nah, termasuk juga kami dapat informasi ketika dia datang ke kantor kami di YLBHI, rupanya di luar tuh sudah ada yang menunggu. Dan yang menunggu itu sudah berbeda dengan yang kami lihat ya, baik orang maupun kendaraan yang menyiram itu berbeda. Oke. Jadi kami lihat ini adalah bagian dari operasi terencana ditujukan ya, kalau bagi kami ini pembunuhan. Sebenarnya kan air keras itu sangat berbahaya ketika ditujukan ke wajah. Ketika dia masuk ke mulut, masuk ke hidung ya, masuk ke dalam darah, itu dia langsung menyerang bagian-bagian vital, apalagi ke mata juga gitu. Jadi ini memang ditujukan memang membunuh dengan cara menyiram air keras atau setidaknya membuat cacat seumur hidup ya. Karena diarahkan ke alat vital di muka dan di badan gitu. Oke. Dan itunya melepuh semua Mbak, jadi bajunya kemudian juga kendaraannya tuh plastiknya melepuh semua, korosif. Mas Isnur, ini kan artinya ada dugaan bahwa memang ini bukan pertama kalinya sebenarnya ancaman ini dilakukan. Nah, apakah sebenarnya ketika keluar kemudian Mas Andri juga sempat bertanya begitu kepada orang yang diduga begitu ya menunggu Mas Andri di depan setelah melakukan podcast dengan teman-teman YLBHI atau seperti apa? Dikonfrontkah pada saat itu? Enggak. Jadi yang kami lihat dari CCTV ketika Mas Andri keluar dari kantor YLBHI, orang ini juga bergerak. Jadi Oke. memang mengintai dari jarak yang tidak dekat. Dan Jadi dia baru mau pulang diketahui ke setelah dari CCTV begitu ya Mas Isnur ya? ya, dan dia mau pulang ke kosannya. Jadi dia keluar jalan terus dia mau ke kosannya. Nah, di perjalanan menuju kosannya sudah hampir dekat, sudah hampir tinggal 200 meter dekat kos-kosannya, dia disiram ya oleh dua orang tak dikenal. Mhm. Gitu. Mas Isnur, sejauh ini adakah bukti-bukti yang mungkin telah dikumpulkan kalau dari teman-teman media menerimanya rekaman CCTV begitu, tapi baru satu ketika penyiraman air keras itu, tapi sepertinya teman-teman koalisi aktivis masyarakat sipil ini sudah mengumpulkan rekaman CCTV begitu ya dari beberapa titik sehingga bisa melihat tadi ada yang menunggu Mas Andri begitu ya? Ya, sejak semalam kami karena juga punya pengalaman investigasi, kami langsung mengumpulkan CCTV dan juga informasi digital ya. Karena kan baik kamera dari pemerintah, dari kantor-kantor lampu merah itu kan semua bisa ditangkap ya. Jadi kami juga menggunakan open source intelligence ya. Tapi juga kami menggunakan juga kerjasama sejak semalam dengan kepolisian. Jadi sejak kejadian kami langsung bekerjasama dengan Polda Metro untuk segera mereka bisa masuk gitu. Jadi
bukti-bukti yang kami dapat, informasi yang kami terima, langsung kami serahkan juga ke rekan-rekan di kepolisian agar mereka bisa cepat mengungkap. Jadi sejak semalam kepolisian itu sudah di TKP, sudah mengambil Hmm. CCTV, Mhm. sudah juga mengambil informasi digital yang bisa didapat dari apa namanya Seldam dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya secara technicality kalau memang bisa cepat, Mhm. mudah-mudahan kepolisian bisa cepat mengungkap dan menindak para pelakunya, termasuk juga otak di belakang yang melakukan. Mhm. Berarti sebenarnya tindakan hukum sudah dilakukan begitu ya, Mas, ya? Sudah ada, Ya, sudah ada eee laporan polisi. mhm, oke. Berarti Termasuk juga sudah mhm, ada visum ya, jadi sudah turun dokter forensik semalam mengungkapkan ini eh, apa namanya istilahnya itu asamnya apa gitu kan, oke. ada air keras itu ada tipe Jenis asam ya, tipe cairannya begitu basa. ya, Mas, ya? Jenis cairannya Mmm. apa, terus cairan kimia apa yang disiramkan, itu kepolisian sudah melakukan itu. Mhm. Mas Isnur, ini kan sebenarnya bukan kali pertama teman-teman aktivis mendapatkan, dalam tanda kutip bisa kita katakan ancaman dan juga serangan begitu. Kita tahu ada Ya, beberapa, juga kejadian beberapa bulan lalu seperti, influencer dikirimkan, mayat ya. ataupun bangkai ayam, hal-hal seperti itu. Ya. Apa yang Anda Hmm. tangkap dan sebenarnya apakah hal ini turut menyurutkan semangat teman-teman untuk menyuarakan hal-hal yang memang, sering teman-teman suarakan? Iya, ancaman, serangan, kekerasan kepada pejuang keadilan, pembela hak asasi manusia, pejuang demokrasi itu memang dari dulu ya. Bung Karno saja ketika memperjuangkan kemerdekaan dipenjara kan, banyak tokoh bangsa diasingkan gitu. Mhm. Jadi itu adalah cara lama kekuasaan yang tidak ingin dikritik, yang tidak ingin disuarakan fakta-fakta kebenaran. Dan Andri dan Kontras adalah menyuarakan fakta-fakta kebenaran, fakta-fakta hak asasi manusia, fakta-fakta hak warga yang selama ini sering mendapatkan pelarangan hak asasi manusia. Jadi memang ditargetkannya ini adalah bagian dari pembungkaman, bagian dari upaya meneror kita sebagai masyarakat sipil gitu. Mhm. Dan bukan hanya NGO, tapi juga ada jurnalis, ya, ada pelajar, ada mahasiswa yang juga mengalami teror yang sama. Kita masih ingat Tio misalnya, Mhm. Presiden BEM UGM juga mengalami teror ya. Tetapi kan ini tidak membuat kita takut ya. Ini bagian dari tanda kutip resiko yang sebenarnya kami sudah upayakan mitigasi gitu. Mhm. Walaupun kami semalam cukup tengah mendampingi Andri ya. Ya. Jadi ini adalah kerja-kerja hak asasi manusia yang dalam konteks di global memang serangan kepada pembela HAM itu semakin brutal, Mbak. Mhm. Jurnalis di tengah tugasnya ditembak misalnya ketika dalam meliput perang, itu banyak sekali hal seperti itu. Dan ini kita patut khawatir, maka kita mendesak sebenarnya negara, pemerintah serius gitu, jangan mendiamkan karena banyak teror sebelumnya kepada influencer juga termasuk kepada jurnalis kan. Mhm. Ada yang mengirim kepala babi misalnya kepada Francisca, Mhm. di Tempo juga hari ini nggak ada pengungkapan. Betul. Justru ketika ini nggak diungkap terjadi impunitas. Jadi, Mhm. jadi ya kita makin berkesimpulan kalau ini nggak diungkap berarti pelakunya negara. Mhm. Karena negara sebenarnya harusnya bisa mengungkap, kenapa nggak mengungkap gitu? Berarti ada masalah di negara. Ada upaya-upaya untuk menutupi dan melindungi para pelakunya, Mhm. gitu. Justru harus dibuka seterang mungkin supaya tahu siapa yang melakukan dan siapa yang menyuruh oknum tersebut untuk melakukan begitu ya Ya, Mas ya. Mas tentu ya, tadi Mas Isnur kan menyampaikan teman-teman NGO, koalisi masyarakat sipil sudah tahu betul lah ini merupakan salah satu risiko. Tapi tentu kita tidak ingin peristiwa ini terjadi lagi. Adakah ya. mungkin yang diberlakukan oleh teman-teman masyarakat sipil misalnya untuk tidak berpergian sendirian, untuk bisa meminimalisir kejadian ini terjadi kembali? Yang pertama tentu kita mendesak negara Ya. untuk mengubah doktrinnya bahwa kritik masyarakat ya, suara-suara yang lahir dari masyarakat sipil, dari kalangan warga biasa harus dianggap sebagai sebuah ekspresi yang dilindungi. Mhm. Sepanjang negara menerapkan doktrin bahwa kritik adalah ancaman, maka dia akan merespon kritik sebagai sebuah ancaman. Dan ketika ancaman dibalas dengan ancaman lagi, gitu. Itu pertama yang harus diubah adalah karakter dari negara ini. Mhm. Kalau negara ini masih menganut negara Pancasila, negara demokrasi, maka harusnya dilindungi. Makanya harusnya kalau dalam negara yang modern ada undang-undang perlindungan pembela hak asasi manusia. Itu yang penting untuk kita majukan ke depan. Sebagai sebuah standar, mereka ini harus dilindungi ya. Harus ada standar negara bagaimana mereka nggak diapa-apain. Kan pembungkaman bukan hanya dengan air apa namanya air keras, Mbak, tapi juga dengan kriminalisasi. Terjadi di kasus Del Pedro kan. Tapi yang kedua di internal kami tentu di masyarakat sipil juga kami tentu ini meningkatkan kewaspadaan kami ya.
ternyata negara semakin tanda kutip kita nggak jelas situasinya gitu, maka kami harus saling bantu, saling jaga ya, Mhm. saling melindungi dan meningkatkan respon keamanan. Oke. Tentu kami mencoba menerapkan apa namanya SOP kami. Baik, kita harapkan kasus ini bisa dibuka seterang mungkin, pelakunya siapa, otak pelakunya siapa, pihak kepolisian karena sudah ada laporan yang masuk, bisa dalam satu Ya, dua hari ke depan mengungkap itu dan tentu kita semua berharap Mas Andri Yunus bisa pulih secara bertahap dan tentunya bisa kembali beraktivitas dan menyuarakan keadilan seperti sebelumnya. Terima kasih Mas Isnur sudah amin, berbagi amin. Terima kasih perspektif dan CNN. juga cerita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas waktunya untuk Prime News. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa.